Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya membahas mengenai 5 saham Top Gainers teratas dan transaksi di atas 5 miliar. Jadi malam ini saya bahasnya yang pertama saham PANR dulu. Kenapa saya tidak bahas SERATS? Karena kenaikannya sudah terlalu ekstrim ya. Bapak Ibu bisa lihat kenaikan SERATS ini naiknya sudah terlalu tinggi, jadi saya tidak mau bahas lagi. Naiknya sudah terlalu ekstrim, sudah multi-bagger. Jadi saya tidak akan bahas, saya lebih baik bahas yang sepertinya lebih menarik dan resikonya bisa lebih kita atur, yaitu saham PANR, kemudian saham MAPA, kemudian saham The Farm, saham NFCX juga tidak akan saya bahas dulu karena menurut saya ini sahamnya tidak terlalu liquid. Harganya mahal, ditambah lagi frekuensi dalam hari ini aja hanya ada 470 transaksi. Jadi menurut saya ini tidak liquid. Jadi lebih baik saya akan bahas saham yang lebih menarik di mata trader, yaitu Auto dan juga ESA. Oke, jadi malam ini PANR, MAPA, The Farm, Auto, dan terakhir ESA. Disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi langsung yang pertama kita bahas adalah saham saham PANR. Untuk broker summary hari ini tanggal 30 Oktober biasa saja ya, ini nilainya tidak ada akumulasi yang signifikan, kemudian buyer sellernya juga nilainya standar, mirip-mirip, jadi tidak ada akumulasi yang serius dari bandar. Kemudian coba kita cek dari sini dulu ya. Oke, retail masuk, sebentar. PANR, ada tukeran barang antara institusi dengan zombie, ada kepentingan khusus. Oke, ini saham yang sedang ada tukeran barang ya. Kemudian kalau saya cek dari market maker analysis, ini sedang naik terus dalam beberapa hari terakhir ya, beberapa minggu terakhir, bahkan sejak 30 Agustusan. Oke, dari 29 Agustus. Sebentar, saya cek dari ini. Pertama kali retail mulai jualan besar-besaran sejak 7 September. Oke, sekarang saya cek deh. Saya tarik ke belakang sejak 7 September. Akumulasinya itu oleh FZ, SH, ZR ya. Nilainya juga raksasa ini. Tapi hari ini FZ dan SH malah jualan, tapi jualannya masih kecil, tidak terlalu besar. Totalnya masih banyak sih barang dia. Totalnya masih ada sebentar, 6 miliar, 2 miliar, 1 miliar, ada 9 miliaran ya. Masih ada banyak barang, AVG-nya tapi cukup bawah. Jadi menurut saya harga sekarang sudah berbahaya. Ada potensi FZ, SH, ZR ini akan terus distribusi di harga atas ini, walaupun sudah beberapa kali ARB, mungkin mereka masih untung ya karena AVG mereka ada di bawah. Kalau misalnya turun, sebentar, turunnya mungkin ARB berjilid ke sini deh, masih untung ya. ARB berjilid 2 kali masih untung, yang ketiga kali, keempat kali juga masih untung seharusnya. Jadi menurut saya harga sekarang sudah terlalu berbahaya, harga sudah terlalu tinggi dan juga sudah mulai dekat-dekat resisten. Jadi secara teknikal sederhana pun sudah terlihat saham ini sudah berbahaya, tapi kita akan cek lagi kalau kita lihat dalam jarak dekatnya. Tapi secara broker summary menarik ya, dalam beberapa minggu terakhir retailnya terus jualan, diakumulasinya oleh FZ, SH, ZR, tapi hari ini malah bandarnya jualan saat kenaikan sudah sangat tinggi. Berarti menurut saya ini ada jebakan dari bandar. Sekarang kita cek secara teknikal. Oke, saya cek chart daily dulu ya. Resistennya di sini, resisten yang paling kuatnya di sini 440-an sampai 430-an. Kemudian ini bisa menjadi resisten kuatnya juga. Oke, sekarang sudah disentuh ternyata. Biasanya body candle ini bisa menjadi resisten kuat dan ternyata terbukti sudah disentuh dan ada koreksi. Ditambah lagi hari ini ada distribusi ya. Ini saya ulang lagi. Saat resisten disentuh dan ternyata ada distribusi, menurut saya harus hati-hati. Sepertinya area situ sudah menjadi area yang sudah dikonfirmasi oleh bandar sebagai area yang cocok untuk dijual. Kemudian resisten terdekat maksud saya support terdekat di sini
karena ini ya, ini neckline-nya lagi, dan ini di break bisa menjadi area supportnya. Kemudian support terakhir tentu ada di sini. Ini adalah support yang lebih kuatnya di area ini 320 sampai dengan harga 308-an. Ini adalah support terkuatnya menurut saya. Jadi bagaimana strateginya? Menurut saya lebih baik tunggu dulu di bawah. Tidak apa-apa kalau misalnya ketinggalan ternyata dia masih naik lagi, tidak apa-apa. Lebih baik cari saham lain yang lebih menarik, karena kalau Bapak Ibu masuk di harga sekarang resikonya terlalu tinggi ya. Seperti ini trading plan-nya. Misal besok HK di sini, cut loss-nya kalau turun ke bawah sini terlalu jauh ya. Resikonya 21%, lebih baik tunggu dulu di area bawah menurut saya. Jadi trading plan-nya menurut saya seperti ini aja. Cicil beli di sini 350 sampai 340-an. Kemudian cicil terakhir di 320 sampai 308-an. Cut loss jika close di bawah dari 300. Usahakan AVG-nya ada di bawah sini. TP yang terdekat tentu di sini dulu. TP yang kedua atau di sini deh. Usahakan AVG-nya di area bawah sini 322. TP yang kedua di sini. Seperti itu. Trading plan-nya masih sangat menarik ya, masih ada potensi 9 sampai 20% profit dan risikonya hanya 7%-an. Kemudian yang harus diingat bahwa kalau misalnya besok turun disertai dengan distribusi besar, bisa jadi trading plan ini gagal karena bisa jadi langsung turun lagi ke bawah lebih dalam lagi. Jadi trading plan ini hanya bisa berhasil jika harga sahamnya koreksi pelan-pelan dengan volume kecil dan tidak ada distribusi yang berarti, kemudian mantul lagi ke atas. Karena kalau misalnya turun dengan koreksi, maksud saya koreksi yang cukup dalam tapi tidak ada distribusi berarti, menurut saya itu tanda bahwa Bandar akan beli lagi di area bawah dan dipantulkan lagi ke atas lebih tinggi lagi. Karena Bandar ingin beli saham ini di area bawah kembali lebih murah lagi. Seperti itu, partner. Menurut saya menarik kalau misalnya tidak ada distribusi berarti ke depannya dan harganya sudah turun lagi ke bawah. Kalau harga sekarang saya tidak sarankan karena resiko terlalu tinggi. Oke, sekarang saya bahas saham MAPA. Untuk MAPA hari ini ada akumulasi yang cukup oke nih dari ICS, nilainya juga besar, ditambah dengan BK nilainya juga cukup besar, total 4,9 miliaran. Penjualnya DRX 2,5 miliar dan penjual lainnya banyak retail ya. Ini sepertinya retail KK PDXL, NIXC retail. Kemudian buyer ada 14, seller 23, berarti ada akumulasi yang cukup oke. Sebentar, saya cek ke sini dulu ya. Apa? Harusnya retail jualan ya. Oke, retail jualan besar, menarik, ini pertanda. Kemudian foreignnya juga terus masuk, menarik. Tukeran barangnya dengan institusi, oke. Sebentar, saya ke sini dulu. Saya mau cek market maker analysisnya dulu. Karena yang di sini kan lebih direkomendasikan menggunakan foreign flow, tapi saya biasanya menggunakan market maker analysis. Oke, market maker analysisnya malah turun. Jadi emang benar lebih cocok dengan foreign flow. Sebentar. Oke, ini tidak valid ya. Jadi emang lebih cocok dengan foreign flow analysis. Naik, oke. Saat naik tidak ada apa-apa. Saat koreksi tidak ada distribusi, naik ada akumulasi, menarik. Oke. Sebentar, ini hapus dulu deh. Hapus semua aja deh. Untuk broker summary, kesimpulannya menurut saya untuk hari ini menarik. Untuk beberapa hari ke belakang dan beberapa minggu ke belakang juga menarik ya. Ada akumulasi terus dari bandar asing. Kemudian secara kepemilikan juga saham ini dikuasai asing ya. Jadi kalau asing masuk ya berarti saham ini akan naik, kalau asing jualan saham ini akan turun. Karena kepemilikannya yang beredar ini sekitar berapa persen ya? 82% saham yang beredar dikuasai oleh asing. Jadi institusi dan retail mungkin nggak punya kekuatan di saham seperti ini. Jadi kita harus fokus terhadap pergerakan asingnya. Sekarang saya mau cek secara teknikal dulu ya. Sebentar. Ini naik, kemudian breakout, mantul retracement, turun lagi ke bawah. Ternyata mantulnya di area support ini. Ini adalah support terkuatnya ya, bottoming sebelumnya. Kemudian yang terdekat dulu. Ini sebenarnya bisa menjadi area resisten ya, karena ini breakoutnya di sini, retracementnya juga di sini, dan sekarang sudah di breakout
hari ini dengan akumulasi dari CSBK, berarti resistennya ini cukup valid sepertinya. Kemudian oke, di sini ternyata ada triangle ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini ada triangle kecil dan resisten terdekat di sini dulu. Ini adalah resisten terdekatnya, yaitu high dari sebelumnya. Oke, seperti ini. Ternyata belum berhasil di break sejak lama ya. Ini sejak November 2021. Kemudian dites lagi Mei, tidak berhasil di break. Agustus dites lagi, tidak berhasil di break. Jadinya turun dalam. Sebentar ya, saya cek dulu secara Fibonacci dulu. Low ke high di sini koreksinya sampai 38,2%. Oke, ketinggalan oleh saya ini. Tapi tidak apa-apa. Saya cek dulu chart 1 jam dulu. Saya mau tarik garis lagi untuk mencari titik entry yang lebih dekat lagi. Di sini bisa menjadi titik entry yang lumayan menarik nih. 3000 sampai dengan harga 2930-an bisa menjadi area entry yang cukup menarik sebenarnya. Sebentar. Oke, di sini. Tapi di sini juga menarik sebentar ya. Saya harus cek berkala dulu. Sini. Oke, kalau ke bawah sini terlalu jauh ya, 2800-an. Oke deh, menurut saya seperti ini aja trading strateginya. Sebentar, seperti ini. Kalau misalnya besok turun, dan mungkin ada potensi turun juga karena ini ada tekanan jual ya di harga atasnya. Di resisten juga ini bisa menjadi resisten sebenarnya. Di sini bisa menjadi resisten. Menurut saya mungkin ada potensi turun. Nah, saat turun ini kita bisa cicil. Pertama cicil dikit dulu di area 3130 sampai 3070. Kemudian kalau turun lagi bisa cicil lagi di area 3000 sampai dengan area 2930. Jadi usahakan AVG-nya ada di bawah sini ya. Usahakan AVG di situ. Kemudian cut loss jika close di bawah dari 2890. Jadi resikonya hanya 3% saja dan punya potensi ke high sebelumnya dapat 8% dan juga potensi profit lagi ke high terakhir yang selalu disentuh berkali-kali dan tidak pernah dijebol, yaitu di harga 3400-an. Bisa dapat sekitar 15-16%-an ya. Jadi menurut saya ini mapa masih sangat menarik, tapi tunggu di area bawah dulu. Tunggu koreksi dulu agar resikonya bisa kecil. Resikonya jadi hanya 3%-an saja dengan potensi profit bisa sampai 8-15%. Seperti itu, mapa menarik karena terus diakumulasi oleh bandar asing dan juga harganya masih tergolong uptrend. Oke, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham The Farm ya. The Farm, oke, hari ini biasa-biasa saja. Tapi ini jualan, ada retail jualan menarik. Coba kita cek ulang. Oke, sebelumnya The Farm saya pernah berikan trading strategi ya. Coba Bapak Ibu bisa cek di tanggal 21 Oktober di video saya atau mungkin di tanggal 24 Oktober, hari Minggu lalu ya. Kayaknya saya pernah bahas saham ini di Top Gainers dan saya katakan bahwa area menarik yaitu di 109 dan 113. Kemudian untuk spekulasi scalping saja, tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih hold ya sudah cuan besar sih harusnya. Happy cuan kalau Bapak Ibu sudah cicil beli di area sini dan masih hold, atau mungkin sudah dijual sini juga tidak apa-apa, yang penting cuan ya. Kalau untuk sekarang seperti apa, kita cek dulu dari broker summary-nya dulu. Untuk hari ini sebenarnya biasa saja ya. Ini ada GR beli dikit, PD jual juga, XL jual. Ini retail sepertinya. Tapi ini juga bisa jadi retail juga, dan nilai atau banyaknya buyer dan seller juga mirip-mirip, jadi tidak ada akumulasi yang serius sepertinya. Jadi menurut saya tidak ada pergerakan yang menarik di The Farm. Pure spekulasi menurut saya. Kemudian tapi hari ini retail jualan ditukar dengan institusi. Oke. Jadi menurut saya kesimpulan saya sebenarnya tidak menarik ya untuk secara broker summary-nya.
coba kita cek secara teknikal deh kalau misalnya broker summary-nya tidak jelas. Oke, ini bisa menjadi area supportnya juga. Dan sekarang dekat dengan area resisten. Ini harus dijebol dulu nih kalau mau naik lebih tinggi lagi. Dan bisa saja besok jebol dan langsung diangkat tinggi ditambah dengan akumulasi dari bandar. Jadi kita nggak tahu. Jadi kita harus waspada aja, kita harus pantau dulu aja, jangan langsung HK. Kita bisa punya plan buy on breakout atau juga buy on weakness ya untuk ini. Oke, untuk supportnya ini disentuh. Oke, close di sini. Oke, di sini aja deh. Saya mau main aman dulu ya di sini. Jadi trading plan-nya itu yang pertama untuk buy on breakout di sini. Saat breakout kita beli, target yang terdekat sebentar. Saya mau cek chart 1 hari dulu untuk mencari area resisten terdekat. Oke, tidak terlalu terlihat ya, tidak ada area resisten yang cukup menarik. Ini area resistennya ada di sini tapi cukup jauh. Tunggu ada akumulasi serius dulu dari bandar, mungkin bisa sampai ke sini, tapi kalau untuk sekarang belum dulu. Oke, target terdekat sini dulu deh untuk scalping. Tutup gap dulu ya di harga 150-an. Oke, seperti ini aja. Kita balik ke chart 1 jam. Jadi saya sarankan untuk yang buy on breakout, beli di area situ di breakoutnya, kemudian cut loss cepat ya, karena ini buy on breakout. Kalau misalnya false bisa turun lebih dalam lagi. Cut loss cepat di sini, TP-nya di sini bisa dapat 8% dengan resiko hanya 3%-an juga masih lumayan ya. Untuk scalping masih cocok lah. Kemudian untuk buy on weakness-nya bisa di sini. Di area support sebelumnya, ini bottoming sebelumnya, buy di area 129 sampai 126. Kemudian cut loss jika close di bawah dari 123 deh. TP yang terdekat tentu di high sebelum sini. Bisa dapat 12%-an, masih sangat menarik ya untuk the farm. Tapi secara bandarmologi biasa saja, jadi menurut saya potensinya mungkin hanya 50% sampai 70% trading plan ini bisa berhasil. Jadi menurut saya gunakan money management yang harus ketat ya. Jangan gunakan money, maksud saya dengan uang yang besar. Lebih baik dengan uang spekulasi saja yang mungkin resikonya bisa Bapak Ibu handle. Seperti itu ya, untuk the farm masih cukup oke lah untuk scalping. Oke, sekarang lanjut ke saham, jangan NFCX, tidak menarik ya, auto aja. Sekarang ke saham auto. Auto hari ini malah ada distribusi besar dari ZP. Oke, retail masuk. Sebentar ya, bahas auto dari money flow-nya dulu. Oke, asing jualan besar. Beberapa hari terakhir ternyata jualan besar ya. Retailnya terus masuk, cukup berbahaya. Mungkin kenaikan ini hanya spekulasi saja, atau mungkin jebakan juga dari bandar. Bentar, saya cek dari sini dulu. Seberapa besar banyaknya asing di sini. Ini tidak ada metode yang kompatibel, jadi kita lupakan saja metode yang ini. Oke, asing menguasai sekitar 57%. Oke, jadi pergerakannya pasti dikuasai oleh asing. Tapi asing terus jualan dan hari ini naik. Berarti bisa jadi ini hanyalah jebakan atau mungkin ada tukeran bandar dari asing dengan institusi. Dan menurut saya secara bandarmologi, ini secara bandarmologi dulu ya. Secara bandarmologi sebenarnya auto tidak menarik, tapi kita harus cek juga secara teknikal dulu. Jangan hanya mengambil dari satu analisa saja. Oke, retail masuk tidak menarik. Sebentar ya. Sekarang saya mau cek secara teknikal dulu. Ini pernah saya buat udah lama banget ini. Ini masih Fibonacci pelangi, belum diganti warna abu-abu hitam. Dan ternyata benar, ini Elliott wave-nya sudah terbukti. Koreksi sampai sini, naik sampai sini tapi tidak sampai sih. Oke, ini hapus dulu deh semuanya. Ini udah analisa yang lama. Secara garis besar auto masih uptrend, belum membentuk lower low ya, jadi masih patut untuk dipantau. Kita bisa buy on weakness dulu. Ini bisa menjadi area support terdekatnya nih, dan menurut saya area support ini cukup kuat sepertinya. Di sini, kemudian ini juga bisa menjadi area supportnya. Area resistennya tentu ada di sini, high sebelumnya. Kemudian high terakhir di sini. Ini adalah menjadi
area resisten terkuatnya sebentar di sini. Tapi menurut saya ada potensi hanya sampai sini aja ya. Body teratas dari high-nya ini equal dengan high ini. Menurut saya mungkin ada potensi sampai sini dulu. Yang pertama ke 1370 sampai 1360-an. Kemudian saya cek dulu chart 1 jam dulu. Saya mau tarik-tarik garis lagi lebih dekat. Oke, sampai situ aja deh. Di sini saya mau main aman dulu ya, trading plan-nya main aman dulu di sini. Kalau turun bisa cicil beli dulu di 1290 sampai 1280, kemudian kalau turun lagi bisa cicil terakhir di area sini. 1250 sampai 1260. Usahakan AVG-nya ada di bawah sini 1260-an dan cut loss dulu. Kita harus main cepat ya. Di saham seperti ini. Cut loss jika close di bawah dari 1240. Tapi sebenarnya masih ada potensi ke sini dulu. Jadi terserah Bapak Ibu mau trading play seperti apa. Mungkin mau AVG down di sini dulu dan cut loss-nya di bawah sini juga sih Bapak. Tapi kalau untuk mau main aman dan mau resiko yang lebih kecil mungkin di sini dulu ya cut loss-nya. Nanti kalau misal turun kita bisa beli lagi di area bawah sini. Di area tutup gap. Kemudian TP terdekat di sini dulu bisa dapat di high sebelumnya ya. High sebelum di sini dan juga high sebelum yang hari ini. Di harga 1300-an bisa dapat 3%-an. Dan bisa dapat sekitar sampai 7%-an ya. Jadi auto trading plan seperti ini dulu saja. Menurut saya masih cukup oke. Resikonya hanya 2%-an dan potensi profitnya bisa sampai 3,8 sampai 7,5%, masih menarik. Tapi tunggu di area bawah. Tapi overall sebenarnya auto masih sangat menarik ya. Saya lebih menarik lagi sebenarnya kalau tunggu di area bawah. Di area bawah sini sebenarnya jauh lebih menarik. Kalau mengikuti pola seperti ini masih terus uptrend. Kalau sekarang sebenarnya sudah terlalu berbahaya ya, kita beli di area tengah-tengah sini. Jadi bebas mau yang main aman seperti apa. Kalau mau main aman dengan risiko yang kecil bisa beli di sini, cut loss jika ke bawah sini. Kalau mau main aman lagi sebenarnya yang jauh lebih aman ya, sabar dulu tunggu di area bawah sini. Tapi kalau mau sabar mungkin bisa tunggu sampai beberapa bulan ke depan ya, mungkin di bulan Desember, bulan Januari dia baru ke bawah sini. Oke, seperti itu aja. Auto secara grafik sebenarnya menarik, tapi secara bandarmologi tidak menarik. Jadi harus hati-hati. Bapak Ibu gunakan uang kecil dulu aja untuk testing trading seperti ini ya. Oke, lanjut. Lanjut ke saham terakhir adalah saham ESA. Sebentar, ESA hari ini menarik sekali. Ada akumulasi dari CS, BB, BK. Ini 3 bandar yang sangat saya suka kalau misalnya mereka akumulasi. Oke, nilainya juga sangat besar ya ini. 18 miliar, 11 miliar, 9 miliar, sisanya 4 miliar ke bawah. Yang jualan ZPYPRX juga nilainya cukup kecil dibandingkan pembelian besarnya ini, Verdana dan CS. Creditsu ya. Oke. Secara teknikal juga menarik. Sebentar saya mau cek money flow dulu ya. Jangan langsung ke teknikal. Money flow hari ini kesimpulannya sangat menarik. Akumulasinya juga ada 15 broker akumulasi, 52 broker jualan, berarti menurut saya ini potensi ada akumulasi serius dari bandar dan mungkin retail sudah jualan besar-besaran. Sekarang kita cek di sini, oke. Oke, retail jualan besar benar. Kemudian money flow ini juga cukup oke. Padahal dalam beberapa hari terakhir tuh money flow-nya oke, ternyata money flow in juga ya, saya tidak lihat. Oke, retail jualan oke. Sekarang saya mau tarik garis ke 27 Oktober dulu deh. 27 Oktober ke sini akumulasinya oleh CS, BBBK, LG. Jualannya oleh YP, PD, ZPRX. Oke, retail di bawah. Oke, menurut saya kesimpulannya money flow-nya sangat menarik. Dalam beberapa hari terakhir ada akumulasi yang tiba-tiba dilakukan oleh CS sama BB. Kemudian retailnya juga tiba-tiba jualan. Hari ini juga ditambah dengan akumulasi dari CS, BBBK ya. Jadi menurut saya menarik. Sekarang kita cek secara teknikal untuk mencari titik entry dan CLTP-nya. Sebentar, kalau kayak gini sebenarnya saya bingung ya. Sebentar, kita harus lihat dari jangka jauh dulu. Supaya logaritmik. Oke, logaritmik ini masih uptrend ya harusnya. Kenapa saya gunakan logaritmik? Karena pergerakannya ini terlalu tinggi, jadi biar seimbang saya gunakan logaritmik. Oke, kenaikannya seperti ini. Masih uptrend sebentar. Saya harus tariknya dari sini aja deh. Sini ke sini. Ke sini juga bisa, tapi ke sini juga bisa. Oke. Ini menarik. Menurut saya masih menarik sekali, masih uptrend sangat kuat untuk ESA.
Saya nggak tahu ya ini sentimennya ada apa. Bapak Ibu bisa cari sendiri ya sentimen atau newsnya ada apa, karena saham ini masih terus menarik dan ada akumulasi dari bandar. Support terdekat tentu di sini mini double bottom ya ini sepertinya. Yang penting sudah break lah dari sini. Kemudian ini adalah support terkuatnya terakhir ya. Kemudian oke, di sini di sini di sini juga bisa menjadi area resisten kuatnya. Kemudian ada potensi bisa ke arah sana. Sebentar ya. Ini breakout naik terus, koreksi dalam. Saya mau tarik Fibonacci dulu sebentar ya. Ini agak lama. Saya baru lihat soal saham ESA. Oke, koreksinya sampai 38,2%. Ini tertinggal lagi oleh saya. Potensi ke 78,6%. Oke, ternyata benar. Saat koreksi Fibonacci ke 38, kemudian lanjut ke 78,6%, kemudian koreksi yang terbaru hanya sampai ke antara 61 sampai 50%. Oke. Akan potensial, biasanya kalau seperti ini ada potensi kembali lagi ke 78,6%, bahkan bisa sampai ke 100 dan juga 127,2%. Jadi, tapi saya tidak mau kasih reward yang terlalu tinggi ya. Takutnya Bapak Ibu langsung all in dan tidak memikirkan risiko yang sebenarnya masih cukup tinggi. Ini resikonya masih sekitar 17%-an. Wow, kalau misalnya all in ternyata cut loss, rugi besar ya 17%. Oke, ke sini. Oke, sekarang ini juga mulai mengarah ke atas. Volumenya juga cukup oke dari breakout ini. Sepertinya volume ini, maksud saya support ini jadi sangat valid ya harusnya. Jadi menurut saya punya trading plan seperti ini aja deh. Buy di area ini, area supportnya ini bisa dibeli, kemudian cut loss singkat dulu aja di sini ya. Cut loss cepat dulu, kalau misalnya turun lebih dalam ya bisa beli lagi di area bawah. ini trading plannya untuk agresif ya. Beli di area bawah sini, cut loss jika close di bawah situ, target yang terdekat di sini dulu. Buset, cukup besar ternyata 17%. Kemudian kalau yang mau lebih aman lagi, untuk Bapak Ibu yang mau main lebih aman, beli di area sini. Pertama cicil di area sini 1030 sampai dengan 1015. Kemudian beli lagi ke bawah kalau misalnya masih turun lagi, mungkin di support terkuatnya ini di area sini. Maksud saya 9020 sampai dengan harga 9050-an. Usahakan AVG-nya ada di bawah sini, di bawah sini ya. Kemudian close cut loss maksud saya bila close di bawah dari 910. Kemudian TP yang terdekat tentu di sini juga bisa dapat 24%-an, dan mungkin bisa dapat kalau misalnya harga saham ini masih terus melanjutkan kenaikan dan terus diakumulasi oleh bandar, bisa sampai ke harga 100%-nya ini 57%, dan juga bisa sampai ke 127,2% di harga sekitar 2300-an. Bisa dapat beggar. Wow, ESA dapat beggar juga sangat menarik ya. Padahal ESA naiknya sudah terlalu tinggi. Kalau misalnya saya mengincar beggar, too good to be true sih sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, kita fokus ke resiko dulu ya. Untuk yang main aman bisa seperti ini trading plan-nya. Sebentar saya pindahin dulu deh. Ini yang mau main sangat aman di sini. Trading plan seperti ini, kalau saya lebih suka main di sini. Agak sedikit agresif. Target yang terdekat di sini dulu deh. Target selanjutnya maksud saya di sini. 1330 masih sangat menarik ya. ESA masih ada potensi naik lanjut ke atas karena mantul dari uptrend channel lainnya, breakout dari mini double bottomnya, breakout juga ditambah dengan akumulasi dari bandar. Dan dalam beberapa minggu kemarin bandarnya terus akumulasi, jadi menurut saya masih sangat menarik untuk saham ESA. Oke, seperti itu aja ya trading plan dari saya. Apakah harus diikuti? Menurut saya tidak usah. Bapak Ibu bisa buat trading plan sendiri. Ini kan trading plan dari saya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu cut loss juga harusnya tidak apa-apa ya. Oke, seperti itu aja. ESA masih sangat menarik untuk dipantau. Oke, sudah 5 saham saya bahas, yaitu saham apa aja tadi? PANR, MAPA, kemudian Devam, Auto, ESA. Dan menurut saya masih sangat menarik ya dalam beberapa saham yang tadi. Sebagai contoh yang mungkin saya ingat aja ESA. Sebenarnya ESA yang paling menarik dari semua saham yang tadi saya bahas.
karena masih ada potensial upside yang sangat jauh ke atas, bisa sampai beggar bahkan kalau misalnya bandarnya terus akumulasi beneran ya. Oke, seperti itu aja. Semoga hasil sharing saya bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik yang menurut Bapak Ibu terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.